Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revanil Azhar dari uh, jurusan Sistem Informasi Industri Otomotif. Saya dari kelas SA03 dengan NIM 1319088 akan mempresentasikan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, langsung mulai saja. Pertama kita ke sejarahnya dulu. Ini sejarah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu tinggi dari Melaka atau Riau. Apa bahasa Melayu yang dipilih menjadi dasar bahasa Indonesia? Ini alasan pertamanya. Bahasa Melayu sebagai lingua franca dalam istilah Latin, yaitu bahasa pengantar atau bahasa pergaulan Nusantara sejak lama. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Jadi memang bahasa Melayu itu sudah tersebar ke seluruh Asia. Jadi negara-negara di Asia dulu, ya masyarakat di Asia itu sudah menggunakan bahasa Melayu. Pada saat itu, masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai suku yang memiliki bahasa ibu berbeda-beda. Alasan keduanya, bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Berdasarkan strukturnya, bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia. Bahkan bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan dalam penggunaannya atau tidak berdasarkan status sosial. Kemudian, pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional dan dikukuhkan sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 pada tanggal 8 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 itu disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pastinya tahu dong tanggal 28 Oktober 1928 itu hari apa. Nah, pada hari itu juga, pada momen itu juga, para pemuda dari seluruh pelosok itu berkumpul dalam suatu rapat dan mereka berikrar yang bunyinya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar itu dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kemudian unsur ketiga dari ikrar tersebut itu tuh merupakan pernyataan bahwa bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kemudian setelah momen ini, setelah kemerdekaan, terjadilah macam-macam perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Ini bahasa Belanda. Ejaan ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Bisa ditebak dari namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Yang kedua, ada ejaan Suwandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264 /BHG.A. Kenapa disebut ejaan Suwandi? Karena penyusunnya adalah Mr. Raden Suwandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Ejaan ini juga dikenal sebagai ejaan Republik. Kedua ada ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan panitia Ketua Priyono dan E. Katopo antara lain. Membuat standar satu fonem, satu huruf, dan diftong
AI, AU, dan OI dieja menjadi AI, AU, dan OI. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Tapi ejaan ini tidak diresmikan dalam undang-undang. Yang ketiga ada ejaan Melindo. Melindo ini akronim dari Melayu Indonesia. Penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu yang dalam hal ini adalah Malaysia. Perubahan yang diajukan dalam ejaan ini tidak jauh berbeda dari ejaan pembaharuan. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Karena Indonesia dan Malaysia bahasanya memang mirip. Tapi sayang, ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Kemudian ada ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo. Panitianya atau orang-orang yang terlibat dalam pembuatan ejaan ini masih campuran antara Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1997. Isinya juga tidak jauh berbeda dari ejaan yang disempurnakan atau EYD disingkatnya. Hanya ada perbedaan di beberapa kaidahnya saja. Kemudian ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Inilah ejaan yang paling lama digunakan oleh bangsa Indonesia. Di antara ejaan di atas, EYD ini yang berlaku paling lama. Juga, ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya, latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambah diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Kemudian ada pembahasan dalam PUEBI. Ada 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan kata, 3. Pemakaian tanda baca, 4. Penulisan unsur serapan. Pemakaian huruf contohnya ada huruf kapital. Contoh pemakaian huruf kapital, penggunaan huruf kapital. Andi baru saja pulang dari Bandung. Untuk Bandung menggunakan huruf kapital dikarenakan Bandung adalah nama kota, nama tempat. Nama tempat harus menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Masjid karena tempat ibadah dan diletaknya di huruf di depan kalimat, tentu saja menggunakan kapital, dan Islam di sini karena nama agama jadi menggunakan huruf kapital. Nama Tuhan, nama kitab suci, kemudian nama tempat itu menggunakan kapital. Kemudian contoh yang ketiga, jika sekeluarga sedang berlibur ke Pantai Indah Kapuk. Di sini Pantai Indah Kapuk merupakan nama tempat. Jadi bukan jika sekeluarga sedang berlibur ke pantai P-nya kecil, itu salah. Jadi harus dari Pantai Indah Kapuk. Itu tuh harus menggunakan kapital. Kemudian ada penulisan kata. Ada di mana, apotek, ramah tamah, lauk pauk, diberitahukan, dan hati-hati. Yang benar adalah di mana, dipisah, tidak digabung. Kemudian ada apotek, penulisannya apotek, tetapi dibaca tetap apotik. Ramah tamah dan lauk pauk, karena itu pengulangan kata, bentuk pengulangan kata, jadi harus memakai tanda hubung strip untuk menghubungkan. Kemudian ada diberitahukan.
diberitahukan, yang benar adalah diberitahukan bukan diberitahukan. Jadi harus digabung, tidak dipisah. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.